Publik kerjasama KPR 68H dengan International Institute for Sustainable Development dan juga UKMC UI dan juga Global Subsidies Initiative dan 35 Organization ke ruang dengar Anda. Anda bersama saya Dede Riani dan kita akan berbincang seputar dinamika kebijakan subsidi BBM dan gas. Bersama saya sudah ada dua narasumber. Ada dari DPR ini anggota Komisi 7 DPR RI, Pak Bobi Adityo Rizaldi, lalu juga ada Pak Uka Wikarya, peneliti senior LPM FEUI, dan tentunya saya tidak sendiri, saya nge-host nih, siaran nggak sendiri, ada Mas Daniel Rembet, ini dosen ya, pasca sarjana UI dan juga CEO dari Jakarta Post, begitu ya. Saya saat ini bersiaran langsung dari Auditorium Apung Perpustakaan Baru Universitas Indonesia, dan saya juga di ruangan ini sangat ramai untuk Anda pendengar yang sedang menyimak di radio. Ada mahasiswa-mahasiswa UI di sini yang tentunya akan juga berpartisipasi nanti bertanya langsung terkait dengan tema ini atau mungkin punya usulan seputar kebijakan subsidi BBM dan gas akan kita bahas tentunya. Mungkin saya kasih ke Pak Daniel dulu ya. Oke, saya langsung aja deh ke wakil rakyat kita, Mas. Kenapa ya? Ada dua pertanyaan kenapanya ini. Kenapa DPR menyetujui besaran subsidi yang tahun ini jauh lebih besar daripada yang lalu? Atau pertanyaan berikutnya, kenapa juga DPR belum, setelah perdebatan panjang tahun lalu, masih belum sepakat dengan pemerintah mengenai kebijakan subsidi BBM? Apakah yang menjadi dasar? Tentunya Anda punya dasar berpikir yang kuat ketika Anda mengatakan saya setuju jumlah sebesar sekian ratus T itu, plus juga saya tidak atau belum juga sepakat untuk mengurangi atau menerapkan kebijakan pemerintah itu. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Daniel, Pak Danrem, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi sebenarnya saya ada bahan presentasi, itu mungkin kalau terlalu panjang untuk ditampilkan. Mungkin nanti sesi kedua ya, silakan. Jadi intinya kita ini perlu merubah definisi BBM subsidi dulu. Karena kalau di tahun 2001, di mana keadaan kita masih jadi oil exporter, demand kita masih belum banyak, gas belum diutilisasi, sehingga konsep subsidi itu adalah barang murah untuk seluruh masyarakat. Padahal tidak. Nah, setelah tahun 2004 ternyata ada kejadian luar biasa, yaitu harga minyak naik gila-gilaan, dan paling banyak itu ada kredit motor murah, jadi motor banyak dan demand intinya meningkat. Nah, kita sudah mulai menjadi oil importer. Nah, kejadian ini berbeda sehingga di ujung-ujungnya kita itu maunya subsidi itu makin lama makin turun. Karena dulu konsepnya subsidi itu adalah untuk supaya masyarakat ini naik kelas dari yang perlu bantu harga ongkos transportasi publik murah. Kalau mereka sudah sejahtera, mereka tidak perlu disubsidi. Nah, tetapi makin kelamaan harga minyak mahal, sehingga untuk konsep menyediakan barang murah untuk masyarakat itu udah nggak bisa. Sampai mungkin pernah dengar statement ada yang bilang subsidi salah sasaran. Ya, itu kita udah semua tahu mungkin. Nah, tetapi perangkat undang-undang kita belum mengatakan itu salah sasaran. Kenapa? Contoh, ada yang mau diatur-atur katanya BBM, mobil ini nggak boleh, mobil itu nggak boleh. Kalau kita lihat di hukumnya saja, tidak ada kata-kata orang naik Mercy tidak boleh beli premium, tidak ada. Nah, jadi paling utama itu adalah dari undang-undangnya dulu dirubah. Dan kenapa kita menyetujui di tahun 2011-12? Ya karena kita mau kurang-kurangin juga nanti kita dimarahin masyarakat. Oke. Masyarakat bilangnya, apaan Bapak urusan ngelarang-larang kita beli premium? Ada gak undang-undangnya? Nanti kita salah lagi di judicial review, salah pula kita. Jadi terpaksa
memang berat, tetapi selama postur APBN kita masih sanggup, walaupun itu berat, ya kita harus menyetujuinya. Karena konsepnya masih subsidi itu untuk barang murah ke seluruh masyarakat. Konsep subsidinya itu. Konsep subsidinya Belum per berdasarkan kategori. undang-undang. Undang-undang. Iya. Jadi Perpresnya ada. Perpres 15 2012 itu mengatakan pengguna subsidi A B C D. Tetapi lihat, kementerian kan hanya bisa menghimbau, tolong ya jangan beli premium. Nah kalau ada yang mentang-mentang, emang kalau gue mau beli premium mau apa lo? Kenapa? Nah, karena Ada memang hukumnya tidak bisa itu dilarang-larang atau dibatasi karena konsepsi konstruksi hukumnya itu masih BBM untuk seluruh masyarakat. Oke, Iya. tapi tadi kan ada juga pertanyaan berikutnya, kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah yang kemudian melalui diskusi panjang, entah itu permainan politik dalam tanda kutip, ya, itu pada akhirnya tidak terjadi juga. Padahal secara rasional tadi kita melihat sekian ratus triliun pada akhirnya di Terpakai kasarnya sia-sia. terpakai sia-sia. Gitu. Apakah ada pemikiran untuk dari DPR sendiri, Pak, untuk mengimbangi seperti itu? Betul, itu jadi ibaratnya ini ada dua kutub besar. Kalau konsepnya itu barang murah untuk masyarakat, pasti utamanya yang paling gampang ibaratnya nenek-nenek juga tahu harga dinaikin. Tetapi kalau konsepsinya itu adalah untuk masyarakat golongan tertentu, untuk dia mengentaskan kemiskinan, itu tidak bisa dinaikkan begitu saja. Karena bayangkan, kalau ini dinaikkan menjadi 6.000 atau 6.500, coba hitung-hitung. Buruh yang jadi pelayan toko di Blok M, rumah di Depok, harga transportasi publik akan double. Oke. Mereka makin mati. Masa karena kita salah sasaran, kita hukum orang-orang yang harusnya memang kita angkat kelasnya. Oke. Nah, itulah yang Itu perbedaan. dua ya, Pak. Nanti kita lebih detailkan lagi. Sekarang Ya. saya ingin tanya dari Ke Pak Uka pandangan Pak mungkin. Uka, gitu, Pak. Dari pandangan Peneliti. peneliti dari LPM. LPM ini sebuah lembaga yang sangat bergengsi, gitu ya, dari Universitas Indonesia. Menurut Pak Uka, gitu ya, besaran subsidi itu, subsidi BBM dan gas ini masuk akal nggak sih tahun ini? Dengan segala implikasinya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun subsidi BBM itu naik terus, bahkan naiknya luar biasa. Hal ini dipengaruhi pertama karena jumlah kendaraan bermotor yang tumbuh 2 digit. Bahkan sepeda motor pernah tumbuh 23% untuk Sumatera dalam satu tahun tertentu. Kalau rata-rata di Jawa 15% per tahun sepeda motor. Kemudian kendaraan roda 4 juga tumbuh tidak kurang dari 5%, 6% per tahun. Jadi bayangkan kalau misalkan pertumbuhan kendaraan bermotor itu sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan BBM-nya, berarti pertumbuhan volumenya saja sudah naik sedemikian rupa besar. Dikaitkan dengan harga semakin naik, ICP minyak itu makin naik terus, Nggak mungkin turun, naik terus naik ya. terus. Ditambah lagi dengan nilai tukar rupiah sekarang makin lemah. Dalam tahun 2012 dan masuki awal tahun 2013 nilai tukar kita makin lemah. Faktor-faktor penentu itulah yang menjadikan BBM bersubsidi makin naik terus. Subsidinya pun saya perhatikan tahun 2013 misalkan ditargetkan berapa, hampir 200 triliun Pak ya. Iya. Tahun 2012 212 triliun. Tahun sebelumnya di atas 100 triliun. Itu luar biasa besar sekali. Iya. Kalau dibuat jembatan Selat Sunda, 1 tahun kita memberikan subsidi BBM, Sudah satu jadi. jembatan Selat Sunda sudah jadi gitu. Pak Uka, apakah itu artinya masuk akal? Pertanyaannya adalah yang ditanya pada masuk akal atau tidak? Saya pikir saya tidak akan menjawab masuk akal. Besar kecilnya tentu ini bergantung daripada faktor-faktor penentunya. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pertumbuhan kendaraan pun tinggi.
harga BBM tinggi, nilai tukar rupiah tinggi, maka subsidi BBM pun tidak bisa kita bisa tidak tolak, pasti akan tinggi. Maka masuk akal atau tidaknya adalah bergantung dari faktor yang menentukan angka subsidi BBM tersebut menurut saya. Hanya saja. Tapi kalau dari sisi peneliti tidak masuk akal. Saya tidak akan mengatakan masuk akal karena pertumbuhan ekonomi makin tinggi, jumlah sepeda motor akan makin besar. Apakah kita akan larang masyarakat membeli sepeda motor? Ya, bukan soal masuk akal atau tidak masuk akal, tapi tepat sasaran atau tidak. baik. Kalau tepat sasaran akan Jawabannya kita nanti, jawabannya nanti. Ditahan dulu Pak Uka dan Pak Bobi. Kita akan istirahat dulu, jeda sejenak, dan yang ingin bergabung silakan di 0800